Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas tentang periodisasi penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Ini merupakan materi sejarah Indonesia kelas 11. Nah, untuk membahas tentang materi ini, ayo kita cari tahu bangsa-bangsa Eropa mana saja yang pernah menjajah Indonesia. Ya, ternyata ada 5 bangsa Eropa yang pernah menguasai Indonesia. Pertama, bangsa Portugis, yang kedua bangsa Spanyol, yang ketiga bangsa Belanda, yang keempat adalah Prancis, yang kelima adalah Inggris. Nah, kemudian Portugis itu berkuasa dari tahun berapa sampai tahun berapa ya? Tahun 1512 sampai 1605 untuk Portugis. Spanyol berkuasa tahun 1521 sampai 1529. Kemudian Belanda, ini ada 3 periode ya. Periode pertama dari tahun 1596 sampai 1799. Kemudian yang kedua tahun 1800 sampai 1808. Periode yang ketiga tahun 1816 sampai 1942. Kemudian kalau Prancis, nah, mereka berkuasa pada tahun 1808 sampai 1811. Selanjutnya, bagaimana dengan Inggris? Inggris berkuasa tahun 1811 sampai 1816. Kemudian, bagaimana periodisasi dari kekuasaan bangsa Eropa tersebut? Ternyata kan sangat panjang ya waktunya. Ternyata kita bisa bagi 2 periode kekuasaan bangsa Eropa yang berupaya untuk menjajah Indonesia. Yang pertama adalah periode imperialisme kuno atau penjajahan kuno. Yang kedua adalah periode imperialisme modern. Nah, apa ini indikatornya? Yang pertama adalah dilihat dari waktu. Waktunya itu untuk imperialisme kuno berlangsung dari abad ke-16 sampai abad ke-18 Masehi. Dengan rentang waktu mulai dari tahun 1512 sampai 1799. Penanda waktunya adalah pas pertama Portugis datang ke Ternate tahun 1512 dan diakhiri ketika VOC dinyatakan bangkrut pada tanggal 31 Desember 1799. Nah, itulah tentang periode imperialisme kuno. Bagaimana dengan imperialisme modern? Imperialisme modern terjadi pada abad ke-19 sampai 20 Masehi dengan rentang waktu dari tahun 1800 sampai 1942. Diawali dengan ketika pemerintah kerajaan Belanda mengambil alih semua aset-aset yang dimiliki oleh VOC, salah satunya adalah wilayah Hindia Belanda atau Nusantara yang sudah dikuasai oleh VOC. Kemudian pemerintah kerajaan Belanda mendirikan sebuah negara kolonial dan menerapkan sistem pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Indonesia atau dulu namanya Nusantara, atau kemudian mereka menyebutnya adalah Hindia Belanda. Dan diakhiri ketika tanggal 8 Maret tahun 1942, yakni ketika Belanda menyatakan menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang pembagian periodisasi imperialisme, kita harus tahu juga dari 5 bangsa Eropa yang pernah menguasai Indonesia itu, pelaku imperialisme kuno itu bangsa mana saja dan pelaku imperialisme modern itu bangsa mana saja. Ayo kita bahas. Pertama, untuk periode imperialisme kuno ternyata ada 3 bangsa. Pertama bangsa Portugis, yang kedua bangsa Spanyol, yang ketiga adalah bangsa Belanda. Bangsa Portugis pertama kali datang ke Maluku, tepatnya ke Ternate tahun 1512. Kemudian dia menancapkan kekuasaannya dengan melakukan monopoli perdagangan dan penguasaan wilayah di Maluku. Dia berkuasa sampai dengan tahun 1605 dan mereka menguasai Ternate dan juga Tidore.
Kemudian bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol ini pertama kali datang ke wilayah Nusantara, yakni ke Tidore pada tahun 1521 dan berhasil diusir oleh Portugis tahun 1529. Daerah kekuasaannya hanya di Tidore dan juga Minahasa. Artinya pada periode Portugis dengan Spanyol yang namanya mereka menguasai Indonesia itu hanyalah kekuasaan mereka hanya di Pulau Maluku saja. Kenapa demikian? Yang artinya ketika mereka menguasai Ternate bukan berarti bisa mewakili kekuasaan seluruh wilayah-wilayah di Nusantara ini, karena kan konsep tentang Indonesia belum ada ya pada saat itu. Selanjutnya bagaimana dengan Belanda? Belanda itu pertama kali datang ke Nusantara yakni ke Banten tahun 1596. Kemudian sama seperti Portugis dengan Spanyol, mereka pun ingin menguasai aktivitas perdagangan sekaligus ingin menguasai wilayah-wilayah di Nusantara yang merupakan daerah penghasil rempah-rempah. Dan akhirnya mereka berhasil menjadi penguasa di wilayah Nusantara di bawah kekuasaan atau di bawah bendera VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dan kekuasaannya itu berlangsung dari tahun 1596 sampai 1799. Nah, ketiga bangsa ini, baik itu Portugis, Spanyol, dan Belanda yang merupakan pelaku imperialisme kuno di Nusantara ini, mereka adalah pedagang yang memiliki tujuan untuk menguasai aktivitas perdagangan rempah-rempah. Jadi era imperialisme kuno ini ditandai dengan upaya bangsa Eropa bersaing untuk menjadi penguasa di dalam aktivitas perdagangan rempah-rempah dunia. Dan cara yang dilakukannya apa saja? Yang pertama, mereka melakukan monopoli perdagangan. Yang kedua, melakukan atau menerapkan politik adu domba yang tujuannya adalah untuk menguasai wilayah. Selanjutnya, tentang imperialisme modern. Siapa saja nih pelakunya? Pertama, Belanda. Belanda berkuasa tahun 1800 sampai dengan 1808. Tentunya tadi sudah disampaikan titik awalnya adalah ketika pemerintah kerajaan Belanda mengambil alih wilayah yang dikuasai oleh VOC karena VOC sudah dinyatakan bangkrut, dan kemudian mereka mendirikan sebuah negara kolonial dan menerapkan sistem pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Namun sayang kekuasaan Belanda ini diganti oleh Prancis. Prancis berkuasa dengan Republik Batavia tahun 1808 sampai 1811 dan juga Inggris tahun 1811 sampai 1816. Selanjutnya diganti kembali oleh Belanda tahun 1816 sampai 1942. Dan tentunya mereka ini berupaya bukan lagi berbicara tentang menguasai rempah-rempah, tetapi menguasai wilayah Hindia Belanda secara utuh, gitu ya. Nah, itu adalah aksi yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Mereka ingin menguasai rempah-rempah pada era imperialisme kuno dan ingin menguasai wilayah Indonesia atau wilayah Nusantara, bukan hanya wilayahnya tapi juga rakyatnya, diatur, diterapkan sebuah sistem pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang mengikat seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke di bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya, karena mereka sudah menyatakan diri secara sepihak bahwa mereka memiliki negara jajahan yang diberi nama Hindia Belanda. Nah, tentunya ini mengundang reaksi dari bangsa Indonesia. Apa reaksinya? Secara garis besar, bangsa kita pada saat itu melakukan perlawanan. Nah, perlawanannya itu dengan menggunakan cara yang bagaimana? Ternyata ada dua cara yang dilakukan. Pertama, dengan perlawanan fisik, yakni dengan peperangan, dan dengan cara organisasi kebangsaan. Nah, kita bahas. Perlawanan fisik itu mulai dari kapan sih terjadinya? Ternyata masa perlawanan fisik ini dilakukan oleh bangsa kita ketika bangsa Eropa itu melakukan imperialisme kuno dengan tujuan untuk menguasai aktivitas perdagangan rempah-rempah, yakni periode abad ke-16 sampai dengan abad ke-18. Yakni dari mulai bangsa Portugis datang menguasai Ternate sampai dengan
era VOC itu ya, tahun 1799. Dan pada masa imperialisme modern pun pada abad 19 pun terjadi perlawanan fisik. Namun kondisi berubah ketika pada abad ke-20. Perlawanan yang dilakukan oleh bangsa kita bukan lagi dengan perlawanan fisik, tapi perlawanan dengan melalui kegiatan organisasi kebangsaan. Nah, itu dia yang bisa disampaikan tentang periodisasi penjajahan atau imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, oleh bangsa Eropa di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.